Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembahasan materi kami. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Apa slide-nya sudah kelihatan? Sudah. Baik, nama anggota kelompok kami. Yang pertama Aditya Satya Swing Limakal, kedua Victoria Adriana Ukus, ketiga Fiona Aprilia Lumenon, keempat saya sendiri Samuel Jevangoni selaku moderator yang akan menuntun jalannya presentasi dari kelompok 1 ini, dan yang terakhir Alvin Afrianto. Untuk materi kami yang pertama ini, kami membahas tentang discrete uniform distribution. Nah, apa itu sih discrete uniform distribution? Pada bab 1 ini akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi. Jadi, distribution uniform discrete adalah distribusi yang peubah acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Distribusi peluang discrete yang paling sederhana ialah yang pengubah acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Kita masuk pada definisinya. Definisi, jika nilai dari variabel acak tersebut tersebar pada sebuah interval dalam kurung A, B, maka PDF dari distribusi uniform dinyatakan sebagai F dalam kurung X banding A, B sama dengan 1 per B kurang A, atau A lebih kecil dari X, atau juga X lebih kecil dari B. Selanjutnya, untuk bab yang kedua akan dibacakan oleh teman saya, Fiona. Dipersilakan. Bab 2, fungsi dan ciri dari discrete uniform distribution. Fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari distribusi uniform dinyatakan sebagai Fx sama dengan X kurang A per B kurang A, 1, X kurang dari A kurang dari X kurang dari B, X lebih dari B. Lanjut. Kasus khusus, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka distribusinya disebut distribusi seragam baku atau standard uniform distribution, dilambangkan dengan U sama dengan 0,1. Sehingga distribusi kumulatif merupakan jumlah dari seluruh nilai probabilitas variabel acak tersebut yang berada pada interval pengamatan tertentu. Lanjut. Ciri dari distribusi uniform adalah setiap variabel randomnya mempunyai harga probabilitas yang sama. Fungsinya Y sama dengan Fx sama dengan Px sama dengan 1 per N, di mana N banyaknya kejadian. Bisa dilihat grafiknya pada gambar berikut. Selanjutnya, untuk bab 3 akan dibacakan oleh teman saya, Victoria. Dipersilakan. Bab 3, 2 jenis distribution. Distribusi peluang diskrit. Paling sederhana ialah yang peubah acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Distribusi peluang semacam itu disebut distribusi seragam atau uniform discrete. Distribusi discrete uniform menunjukkan sebaran variabel acak pada n buah nilai keluaran berimbang equally likely dalam rentang X1 sama dengan A hingga X2 sama dengan B
dengan probabilitas seragam sebagai 1/n. F xn sama dengan 1/n, x sama dengan x1, x2, sampai dengan x tak hingga. Lambang fxn dipakai sebagai pengganti fx untuk menunjukkan bahwa distribusi seragam bergantung pada parameter n. Definisi, rataan dan variabel distribusi seragam diskrit fxn adalah, kita bisa lihat di yang ada di layar. Selanjutnya, untuk penerapan distribusi diskrit akan dibacakan oleh teman saya Alvin. Dipersilakan. Untuk penerapan distribusi diskrit uniform, antara lain untuk menunjukkan kejadian acak dengan beberapa keluaran berimbang, misalnya pelemparan dadu. Dan contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, distribusi uniform continue. Salah satu distribusi yang cukup dikenal adalah apa yang dinamakan distribusi seragam kontinu, atau kadang cukup disebut distribusi seragam, yang merupakan suatu perubahan acak X pada interval A, B. Dikatakan berdistribusi uniform kontinu jika nilai fx adalah tetap untuk tiap x dalam interval A, B dengan fungsi PDF. Dan contohnya ada di bawah. Rataan dan varians distribusi uniform kontinu. Min dari distribusi uniform adalah U sama dengan E X sama dengan A tambah B per 2. Varian dari distribusi uniform adalah O per 2, O pangkat 2 sama dengan dalam kurung B kurang A pangkat 2 per 12. Definisinya, jika variabel X memiliki nilai kontinu dengan kemungkinan kemunculan yang sama, maka dikatakan bahwa variabel random atau kontinu X mengikuti distribusi uniform dengan fungsi densitas probabilitas, dan rumusnya ada di bawah. Selanjutnya pada bab 4 ini saya sendiri yang akan bacakan, termasuk dalam contoh soalnya. Soal yang pertama ini, di mana kami mencari pengukuran ketebalan proses pelapisan yang dibuat hingga 100 mm terdekat, pengukuran ketebalan terdistribusi merata dengan nilai 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, dan 0,19, di mana kami menentukan nilai min dan varian dari ketebalan lapisan untuk proses ini. Untuk menyelesaikan soal tersebut, yang kami lakukan yaitu kami menghitung nilai rata-rata atau minnya dan nilai variansi dengan menggunakan rumus min sama dengan A tambah B per 2. Yang dimana A adalah nilai minimum dan B adalah nilai maksimum untuk data 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, dan 0,19. A sama dengan 0,15, B sama dengan 0,19. Kita ambil dari nilai awal dan nilai akhir. Karena itu, kita masukkan dalam penerapan rumus min sama dengan 0,15 tambah 0,19 per 2 sama dengan 0,34 per 2. Jadi hasilnya adalah 0,17 minnya. Selanjutnya, kita perlu juga mencari nilai variansi dengan menggunakan rumus variansi sama dengan dalam kurung B kurang A tambah 1
pangkat 2 kurang 1 per 12. Sehingga kita masukkan variansinya sama dengan 0,19 kurang 0,15 tambah 1 pangkat 2 kurang 1 per 12. Jadi hasilnya adalah 0,0068. Jadi dalam nilai variansi adalah 0,0068. Selanjutnya untuk yang terakhir akan dibacakan oleh Adits ya. Dipersilakan. Kesimpulan, melalui pembahasan materi dari kelompok kami ini, kediskritan merupakan suatu sistem yang dapat dilihat dari perubahan keadaan sistem dari waktu ke waktu. Jika perubahan keadaan yang terjadi hanya pada waktu tertentu, bukan pada setiap titik waktu, maka dikatakan sebagai sistem diskrit. Dalam hal ini dikatakan sistem kontinu. Baik, sekian dari hasil presentasi dari kelompok 1 kami. Terima kasih.